Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa kembali dengan Miss Metri di kelas 6 semester 1. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita ya teman-teman, yang jaga kesehatan. Jangan bepergian dulu kemana-mana jika memang tidak terlalu perlu. Dan semoga teman-teman selalu Allah anugerahkan perlindungan-perlindungannya ya. Di kelas 6 semester 1, Miss Metri akan review dulu sebentar apa yang akan teman-teman pelajari di kelas 6 semester 1. Kita hanya ada 3 materi saja. Di antara 3 materi itu ada 2 materi besar, salah satunya adalah Microsoft Excel, dan yang satunya lagi adalah Adobe Photoshop, dan yang terakhir adalah Transformatic. Hari ini kita akan belajar kembali di program Microsoft Excel. Seperti yang teman-teman tahu bahwa kita sudah belajar program ini pada saat kelas 5 semester 2. Pada saat kelas 5 semester 2, Microsoft Excel yang kita pelajari hanya basic sekali dari Microsoft Excel, yaitu pengolahan data menggunakan formula sederhana. Apa saja formula sederhananya? Teman-teman sudah belajar bagaimana cara menjumlahkan menggunakan perintah matematika, yaitu tanda plus, lalu cara pengurangan menggunakan tanda minus, pembagian menggunakan tanda slash, dan perkalian menggunakan simbol bintang di keyboard kita. Lalu teman-teman juga belajar formula sederhana seperti sum, mencari jumlah, average, mencari rata-rata, max, mencari nilai tertinggi dari suatu data, dan yang terakhir adalah min, untuk mencari nilai terendah dari suatu data. Di kelas 6, teman-teman akan belajar menambahkan grafik atau chart dari data yang telah kita buat. Oke, sekarang kita mulai saja. Teman-teman boleh klik start button, atau kalau Microsoft Excel-nya sudah ada di desktop, boleh di double klik saja. Miss Metri ini sudah ada di desktop, boleh double klik. Tapi kalau belum ada di desktop, silahkan teman-teman ketikkan Excel. Miss Metri pakai versi 2016. Teman-teman pakai versi berapa di rumah? 2013 boleh, 2010 boleh, karena tidak ada perubahan yang signifikan ya. Selanjutnya ini adalah lembar kerja kita di program Microsoft Excel, atau yang biasa kita sebut dengan sheet. Miss Metri mulai dari menu-menu yang kita akan menggunakan di program Excel selama kelas 6. Yang pertama adalah menu file, teman-teman sudah pelajari, ada menu di sini untuk membuka lembar kerja. Ada menu open untuk membuka file yang telah kita simpan. Di dalam menu open ada menu recent. Di menu recent, teman-teman bisa membuka file dengan cara yang lebih cepat jika file kita masih ada di dalam kotak recent. Tapi jika file yang dicari tidak ada dalam kotak recent, teman-teman harus cari file yang telah teman-teman simpan ditempatkan di mana. Di sini Miss Metri klik browse, lalu kita boleh pilih Express JD dengan Miss Metri. Teman-teman silakan dipilih biasa tempat penyimpanan di mana gitu ya. Lalu yang teman-teman boleh pilih open setelah klik file yang telah dipilih. Ini saya kasih aja ya. Selanjutnya ada menu save dan save as. Ini adalah dua hal untuk menyimpan. Teman-teman mudah-mudahan sudah paham ya. Kalau save ini untuk menyimpan file yang telah kita simpan, kalau save as adalah menyimpan file yang belum kita simpan. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke menu home. Di menu home sama seperti Office yang lain, mostly ada menu copy dan paste, ada menu di sini untuk edit font, ada untuk edit size, lalu ada untuk edit color kalau tulisan ya. Selanjutnya ada bold, italic, dan underline ini untuk memberikan efek pada teks kita. Nah, ini yang paling khas di Microsoft Excel di menu home-nya adalah menu merge and center. Untuk apa ini tugasnya? Ini untuk menggabungkan kolom ataupun baris, atau kolom dan baris sesuai dengan kebutuhan kita. Oke teman-teman ya. Selanjutnya kita akan lanjut ke menu insert. Di dalam menu insert ada sub menu lagi, yaitu menu chart, atau yang biasa kita bilang itu adalah grafik. Ada banyak menu chart di Excel ini, ada 2 dimensi dan 3 dimensi, ada macam-macamnya, ada grafik batang, ada lagi grafik garis, ada lagi grafik pie, teman-teman.
boleh pilih sesuai yang teman-teman inginkan, atau mungkin nanti satu saat akan kita tentukan silakan buat grafik apa gitu misalnya ya. Teman-teman silakan boleh di-explore dulu. Lalu ada satu menu lagi yang belum muncul karena belum ada grafiknya, yaitu adalah menu layout. Menu layout ini nanti akan kita gunakan untuk menambahkan keterangan pada grafik kita. Oke, yuk kita mulai dari menu home yuk. Jadi mau review sebentar ya tentang dasar-dasar Excel. Sudah teman-teman pelajari di kelas 5. Yang pertama, di dalam Excel itu ada yang namanya kolom dan baris. Kolom ditunjukkan dengan huruf A, B, sampai seterusnya. Ini ada banyak sekali di sebelah sini ya teman-teman ya. Lalu ada baris, dari baris 1 sampai baris-baris selanjutnya juga ada banyak. Jadi jangan kebalik. Kalau kolom adalah yang horizontal, kalau atau mendatar, kalau baris adalah yang vertikal atau menurun. Nah, kalau teman-teman lihat kotak-kotak ini namanya adalah sel. Sel itu apa sih? Aku bicarin dulu sebentar ya. Sel itu adalah pertemuan antara kolom dan baris. Jadi yang disebutkan adalah kolomnya dulu, baru barisnya ya. Jangan kebalik, jangan baca dulu baru kolomnya. Kalau sel ini semuanya punya nama. Namanya ada di mana keterangannya? Ada di name box sebelah kiri bawah ya. Ada di sini C4. Kalau aku klik di sini namanya jadi G9. Kalau misalnya klik di sini namanya jadi A1. Lalu misalnya klik di sini jadi D7 dan seterusnya. Oke teman-teman ya. Kalau ini sudah keren, Miss Menteri mau coba review tentang penggunaan formula sederhana sum. Sum itu adalah untuk jumlah, lalu ada average, untuk rata-rata, selanjutnya ada max. Ini adalah untuk mencari jumlah tanggal tertinggi. Adalah suami min, itu untuk mencari jumlah terendah atau jumlah terendah dari sebuah data kita. Oke, mudah-mudahan sampai teman-teman sudah mulai merecall kembali ya. Lalu bagaimana tulisan rata-rata ini tidak melebihi sel C8, teman-teman nggak perlu khawatir. Silakan teman-teman perbesar. Caranya adalah letakkan kursor di antara kolom yang ingin kita perbesar. Nggak ditarik, diklik, nggak ditarik. Bisa lagi? Boleh. Bisa pasti membesarkan baris? Bisa. Silakan teman-teman tinggal taruh di antara barisan teman-teman ini kan taruh di bawah. Ada pertanyaan dan sini, mudah-mudahan jelas ya teman-teman ya. Dan Miss Metri sudah punya hasil survei fiktif sih, tapi semoga teman-teman bisa bisa menangkap maksud Miss Metri project itu nanti seperti apa ya. Miss Metri bikin project atau hasil survei dari kegiatan favorit siswa SD4 selama school from home. Aku di sini pakai korespondennya dari kelas 1 sampai kelas 6. Jenis kegiatan yang Miss Metri juga ada 4, yaitu membaca buku, membantu pekerjaan rumah, berolahraga, dan bermain. Yang harus teman-teman ingat, sebelum kita mengedit data kita, ini sudah selesai kita isi data-datanya, angka-angkanya, dan jenis-jenisnya, teman-teman boleh silahkan membuat grafiknya dulu. Bagaimana cara membuat grafiknya? Silahkan di blog, ya, karena misalnya nggak mau ngikutin menampilkan tulisan grade dan jenis kegiatan di dalam grafik, nanti misalnya mau buat sendiri, teman-teman boleh blog ini dari sini sampai sini boleh. Ya, dari sel pertama yang ingin ditampilkan sampai sel terakhir yang ingin ditampilkan dalam grafik. Setelah di blok, silakan ke menu insert, lalu silakan pilih grafik batang dulu deh. Kita hari ini belajar grafik batang dulu ya. Ini misalnya pilih 3 dimensi. Nah, ini adalah grafik
hasil survei dari kegiatan favorit siswa SD apa. Teman-teman lihat di sini yang warna biru berarti adalah kegiatan membaca buku dari kelas 1. Yang warna biru kedua kegiatan membaca buku dari kelas 2. Warna biru yang ketiga membaca buku dari kegiatan dari kelas 3 dan seterusnya. Dan itu lagi ada warna orange. Warna orange dari kelas 1 ya, kegiatannya adalah membantu pekerjaan rumah. Dari kelas 2 juga seperti itu. Lalu ada lagi yang warna ungu muda ya, light purple. Ini kegiatannya adalah berolahraga dari kelas 1. Yang terakhir warna kuning, ini biasanya paling tinggi yaitu bermain ya. Menunjukkan kegiatannya bermain dari setiap grade. Gitu ya teman-teman ya. Nah, terus di grafik ini bisa kita tambahkan keterangan. Di sini dari chat title boleh diganti chat title-nya. Ini tinggal dihapus saja, kita ganti menjadi grafik hasil survei siswa SD selama SSH. Nah, ini pun bisa kita ganti loh jenis hurufnya. Ini bisa ganti warnanya juga loh teman-teman, misalnya pilih warna biru aja ya. Nah, lalu keterangan grafiknya yang ada di sebelah kiri dan yang ada di bawah, teman-teman bisa ke menu desain. Di 2016 namanya menu desain, lalu ke add chart element, tapi kalau di bawah 2016 dia adalah di menu layout. Bisa kita tulis di sini ya, menu layout, lalu teman-teman nanti pilih chart title dan axis title. Oke, di sini kita ke menu desain, add chart element, bisa kita axis title, silakan dipilih. Oh, aku primary horizontal, aku mau tulis di sini adalah grade. Jadi orang nanti pada saat melihat grafik kita, mereka tahu 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini adalah grade-nya. Oh, grade 1, ini grade 2. Lalu di sebelah sini kita bisa pilih axis title lagi, saya pilihnya vertical. Di sini kita bisa bilang oke, jadi edit kita ini teman-temannya menjadi misalnya jumlah siswa. Tapi ya mau ada pertanyaan begini, tapi Miss Menteri kalau melihat jumlah siswa seperti ini kan kadang tidak akurat angkanya, kayak 40 ternyata dia bukan di 40 nih warna biru ini kalau kamu sudah tulis ya. Nah ini kita bisa dulu, yang angka 40 ini melebihi 40, bisa nggak sih kalau kita menampilkan angkanya di atas setiap grafik? Bisa banget. Caranya gimana? Caranya silakan klik salah satu grafik yang warna biru, nanti semua akan keblok yang warna biru, lalu klik kanan pada mouse teman-teman, lalu klik add data labels. Nah, di sini tinggal klik aja add data labels, langsung ada angkanya. Ya, misalnya sekarang misalnya aku mau pilih yang warna kuning, aku mau tampilin angka yang warna kuning, boleh. Jadi klik salah satu grafik yang warna kuning, yang langsung keblok semuanya, lalu kita klik kanan, add data label, langsung muncul. Gitu ya teman-teman ya. Nah ini kalau mau dikecilin lagi monggo silahkan teman-teman cari yang rapi. Kalau grafiknya sudah selesai, nah baru kita rapikan tabel kita. Misalnya aku mau merge deh ke bawah. Kok begini, bisa nggak diketengahin teman-teman? Alignment pada Microsoft Excel ada dua jenis. Pertama perataan teks, yang kedua perataan merge. Nah, yang di atas itu perataan merge ya. Aku juga mau ini di merge aja, merge, lalu aku klik ini. Kalau sudah teman-teman boleh dibagusin nih tabelnya nih, dikasih shading, dikasih warna garisnya. Gimana caranya? Ada shortcutnya dari sini, borders misalnya ya. Tapi kalau teman-teman ini aku mau ini yang bagus simetri, silahkan, berarti di blok dulu. Klik kanan, lalu pilih format cell, border, silahkan pilih mau jenis
file lainnya mau yang mana teman-teman, misalnya mau yang ini, you have to choose color, mau yang mana, and then for that click outline and insert. After that you have to go fill, pilih mau yang mana, boleh solid color satu warna boleh, atau more color di sini juga boleh, boleh fill effect juga, mau warna gradient juga boleh, silahkan dipilih warnanya yang mana perpaduannya gitu. Kalau sudah di oke, aku oke. Nah kalau sudah seperti ini, sekarang tinggal ganti hurufnya. Hurufnya teman-teman pilih yang bisa kebaca ya, lalu ukurannya juga boleh besar, lalu warna tulisannya juga boleh ganti jadi warna blue, dark blue. Nah kalau teman lihat loh kok tiba-tiba tidak terbaca nih membaca buku, silahkan diperbesar seperti cara yang sudah menjadi ajarkan. Lalu sudah menjadi mau rapikan yang ini pakai rata tengah dan biasakan untuk angka, silahkan pindahkan semua datanya di tengah-tengah tabel seperti ini. Kalau sudah, kita blok deh judulnya Mars. Ini bloknya one by one ya nak ya. Kalau teman-teman langsung, ini aku ambil dulu. Kalau teman-teman langsung di merge begini, jadi pertanyaan. Kalau kita klik OK, kan hilang tadi judul yang di bawah. Jadi we have to do one by one. Klik. Nah ini kalau sudah tinggal di ganti hurufnya. Bagusnya nanti. Kurang lagi deh. Saya di bawah gitu besar. Ganti warnanya ya biar bagus. Selesai. Ini dulu aja. Untuk pengolahan datanya nanti akan Miss Metri jelaskan kembali di video selanjutnya. Oke teman-teman, semoga teman-teman semua paham. Kalau ada pertanyaan, feel free to ask me. Boleh tanya lewat wali kelas teman-teman, atau lewat email Miss Metri, atau boleh menghubungi Miss Metri via WhatsApp. Silahkan, semoga teman-teman memahami dan nanti akan ada latihan dari Miss Metri. Oke teman-teman, sekian dari Miss Metri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.